Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiani, NIM 211111082. Saya dari kelas IAT 2C. Di sini saya ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester Ilmu Kalam. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi yang berjudul aliran Mu'tazilah. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran Islam yang terbesar dan tertua yang berperan penting dalam sejarah pemikiran dunia Islam. Aliran Mu'tazilah muncul sekitar abad pertama Hijriah di kota Basrah yang saat itu merupakan kota sentra ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam serta kebudayaan asing, dan berbagai macam aliran agama berkumpul di kota tersebut. Sejak Islam meluas, banyak bangsa yang masuk Islam, namun tidak semua bangsa memeluk Islam dengan hati yang ikhlas. Hal tersebut timbul karena pada masa pemerintahan Bani Umayyah melakukan monopoli segala kekuasaan kepada orang Islam dan bangsa Arab, yang menyebabkan adanya rasa kebencian terhadap bangsa Arab dan ingin menghancurkan Islam secara fisik maupun non-fisik. Yang selanjutnya yaitu asal-usul sebutan Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, dan bisa berarti menjauhkan diri. Mu'tazilah secara pengertian berarti orang-orang yang memisahkan diri. Aliran Mu'tazilah ini muncul pada abad kedua Hijriah antara tahun 105 sampai 110 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Kemunculan aliran ini pada awalnya saat Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim berdosa, bukan mukmin dan juga bukan kafir, yang berarti fasik. Namun, Imam Hasan al-Basri berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin. Nama Mu'tazilah awalnya merupakan bentuk penamaan terhadap orang yang berseberangan atau keluar dari golongan mereka. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha merupakan orang yang pertama meletakkan dasar ajaran Mu'tazilah. Beliau mencetuskan 3 ajaran pokok yaitu paham manzilah bain al-manzilataini, paham qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran tersebut menjadi doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah baina al-manzilataini dan penadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua yaitu Ibrahim bin Syar an-Nazam atau disebut An-Nazam. Pendapatnya yang terpenting adalah tentang keadilan Tuhan. Ia mengatakan bahwa Tuhan Maha Adil, tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Ia berpendapat bahwa perbuatan zalim hanya dilakukan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna. Ia juga berpendapat tentang mukjizat Al-Quran, yang ia sebut bahwa mukjizat Al-Quran terletak pada kandungannya, bukan pada gaya bahasa dan balaghahnya. Dan ia juga berpendapat tentang kalam Allah. Menurutnya, kalam tersusun dari huruf-huruf dan dapat didengar. Karena itu, kalam bersifat baru dan tidak qadim. Yang ketiga yaitu Mu'ammar bin Abbad. Mu'ammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah dari aliran Baghdad. Ia berpendapat tentang kepercayaannya pada hukum alam. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Yang keempat yaitu Abu Huzail al-Alaf. Beliau seorang pengikut aliran yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Beliau yang pertama kali membangun sekolah Mu'tazilah di kota Basrah. Lewat sekolah yang ia bangun, pemikiran Mu'tazilah ini terus dikaji dan dikembangkan. Pada sekolah ini ditekankan pengajaran rasionalisme dalam aspek hukum Islam, yang pada akhirnya aliran ini pernah berjaya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun yang dipimpin dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu Abu Ali Muhammad Ibnu Ali Al-Jubai atau terkenal dengan Al-Jubai. Al-Jubai merupakan guru dari Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjadi pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang terkenal adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan akal. Ia menerangkan bahwa Tuhan tidak memiliki sifat kemudian dengan kewajiban manusia. Ia membagi menjadi 2 yaitu wajib akliyah yaitu yang diketahui oleh manusia melalui akalnya, dan wajib syariah yaitu kewajiban yang dibawa oleh nabi dan rasul.
Yang selanjutnya yaitu perkembangan aliran Mu'tazilah sebagai aliran teologi. Fase pertama, generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian berganti zaman, pemerintahan Bani Abbasiyah dengan aktivitas gerak, teori, diskusi, dan pembelaan terhadap agama dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru. Golongan pertama disebut dengan Mu'tazilah I yang tumbuh sebagai netral politik murni, yang berarti bersifat lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Yang selanjutnya yaitu fase kedua. Generasi kedua hidup di bawah pemerintahan Bani Buwayhi. Golongan kedua ini disebut Mu'tazilah II yang muncul sebagai persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Mu'tazilah inilah yang dikaji secara kemunculan memiliki banyak versi. Yang selanjutnya yaitu 5 doktrin aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Tauhid atau pengesaan Allah adalah ajaran Islam pertama dan utama. Sebenarnya, Tauhid ini bukan milik khusus golongan Mu'tazilah, tetapi karena mereka menafsirkannya sedemikian rupa dan mempertahankannya dengan sungguh-sungguh, maka mereka terkenal sebagai ahli Tauhid. Menurut Mu'tazilah, sifat adalah zat Tuhan. Abu Huzail dalam hal ini pernah berkata, Tuhan mengetahui dengan ilmu dan ilmu itu adalah Tuhan. Berkuasa dengan kekuasaan dan kekuasaan itu adalah Tuhan. Dengan demikian, pengetahuan dan kekuasaan Tuhan yaitu zat dan esensi Tuhan, bukan sifat yang menempel pada zatnya. Yang kedua yaitu Al-Adl, yang berarti Tuhan Maha Adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan yang adil menurut sudut pandang manusia. Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik, bukan yang tidak baik. Demikian pula, Tuhan itu adil apabila tidak melanggar janjinya. Yang ketiga yaitu Al-Wa'du wal-Wa'id. Allah akan memberikan balasan berupa pahala bagi yang taat dan memberikan hukuman bagi yang durhaka, dan tidak ada yang samar mengenai hal ini. Karena itu, Allah baru akan memberikan ampunannya jika si pendosa bertobat. Tidak mungkin ada ampunan tanpa adanya tobat. Prinsip ini adalah kelanjutan prinsip keadilan yang harus pada Tuhan. Golongan Mu'tazilah yakin bahwa janji Tuhan akan memberikan pahala dan ancamannya akan menjatuhkan siksa atau neraka yang pasti akan dilaksanakan, karena Tuhan sudah menjanjikan demikian. Siapa yang berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan siapa yang berbuat jahat, maka akan dibahas dengan kejahatan pula. Tidak ada pengampunan terhadap dosa besar tanpa taubat, sebagaimana tidak mungkin orang yang berbuat baik dihalang-halangi menerima pahala. Pendapat golongan Mu'tazilah tersebut merupakan tolak belakang pendapat golongan Murji'ah. Sebagaimana ketaatan tidak akan berguna di samping kekafiran. Kalau ada pendapat ini dibenarkan, maka ancaman Tuhan tidak akan ada artinya sama sekali. Satu hal yang mustahil ada pada Tuhan. Muhtahari tahun 2002. Yang selanjutnya yaitu Al-Manzilah Bainal Al-Manzilatain. Prinsip ini sangat penting yang karena Wasil bin Atha memisahkan diri dari Hasan al-Basri. Wasil memutuskan bahwa orang yang berbuat dosa besar selain syirik tidak mungkin dan tidak pula kafir, tetapi fasik. Jadi, kefasikan adalah suatu hal yang berdiri sendiri atau iman dan kafir. Tingkatan orang fasik di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Menurut pandangan Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan secara mukmin secara mutlak, karena iman menuntut adanya kepatuhan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya dengan pengakuan dan pembenaran. Berdosa besar bukanlah kepatuhan, melainkan masih kepada Tuhan, Rasul-Nya, dan mengajarkan pekerjaan yang baik. Jika meninggal sebelum bertobat, ia dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya, karena di akhirat hanya terdapat dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Orang mukmin masuk surga dan orang kafir masuk neraka. Orang fasik dimasukkan ke neraka, hanya saja siksaannya lebih ringan daripada orang kafir. Yang selanjutnya yaitu Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahi wa Al-Munkar. Ajaran dasar kelima ini, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, dianggap sebagai kewajiban bukan oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat antara golongan-golongan itu adalah pelaksanaannya. Apakah perintah dan larangan cukup dijalankan dengan penjelasan dan seruan saja, ataukah perlu diwujudkan dengan paksaan dan kekerasan? Kaum Mu'tazilah berpendapat kalau dapat cukup dengan keseruan tetapi perlu dengan kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa mereka
pernah memakai kekerasan saat menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Yang selanjutnya yaitu poin kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah Mu'tazilah adalah aliran teologi rasionalis yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Aliran ini muncul semenjak Wasil memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri dan membentuk majelis sendiri. Aliran ini sangat menyukai ilmu pengetahuan. Aliran ini terus berkembang sampai akhirnya dijadikan mazhab resmi dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, aliran ini diceraikan oleh negara dan semakin tersisihkan dalam pemikiran tafsirnya. Dalam pemikiran tafsirnya, Mu'tazilah sangat berpengaruh dengan ideologinya, yaitu tauhid, keadilan Tuhan, janji dan ancaman, tempat di antara dua tempat, dan amal ma'ruf nahi mungkar. Corak yang digunakan dalam tafsir Mu'tazilah adalah bercorak teologis. Dalam kasus ilmiah, teologi secara harfiah berarti teori atau studi tentang Tuhan. Sedangkan metode yang digunakan dalam tafsir Mu'tazilah adalah metode ilmu bahasa. Pendekatan yang digunakan tafsir Mu'tazilah adalah pendekatan subjektif, sesuai kepentingan golongan atau mazhabnya. Di antara kitab-kitab tafsir Mu'tazilah, banyak yang sudah tidak dapat dideteksi lagi. Namun yang masih bisa dibaca sampai sekarang yaitu kitab tafsir Al-Kasyaf karya bin Zamakhsyari dan kitab Tanzilul Quran Anil Mata'an karya Imam Al-Qadhi Abu Jabar bin Ahmad Al-Hamzadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi aliran Mu'tazilah ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.